Dia orang yang sering istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masya Allah, itu matanya akan dijaga oleh Allah. Begitu melihat yang tidak baik menurut Allah, dia akan palingkan. Astagfirullah, astagfirullah. Tangannya juga begitu, kakinya juga begitu. Dan hebatnya, ini yang paling mulia. Orang-orang yang sudah mendapatkan cinta Allah, ahli istighfar ini, ahli istighfar, kalau sudah mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, maka Masya Allah, kemuliaannya tanpa meminta pun doanya segera dikabulkan. Orang yang biasa istighfar itu diantara kemuliaannya, Allah akan cepat mengabulkan kebutuhannya tanpa dia harus memintanya. Butuh sesuatu, datang. Butuh sesuatu, datang. Padahal orang ini belum tentu minta. Ini pernah dipraktekkan oleh seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Pak. Beliau pahami betul konsep ini. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau punya rumus, ya, masa setelah Imam Ahmad, sampai disebutkan rumusnya. Kalau Anda punya permohonan yang cukup banyak, tapi waktunya singkat, kata beliau, cukup perbanyak istighfar. Begitu Anda istighfari, itu sebelum dimintakan, Allah bisa kabulkan, kalau benar kebiasaan istighfar. Ya. Imam Ahmad itu pernah lewat, kemudian beliau datang ke Mesir. Di Mesir masuk masjid. Ya. Begitu masuk ke masjid, tiba-tiba petugas masjidnya langsung mengusir beliau. Ukhruj, katanya, keluar. Itu imam besar, Pak. Dikenal dia seantara jagat ya, cuma saking tawadhunya, pakaiannya biasa-biasa. Seperti Syekh Yasin Al-Padangi, Bu. Ya, ibu atau bapak yang dari Padang itu ada ulama besar tuh. Ya, saya sampai hari ini masih kagum, saya terus pelajari. Sampai tadi saya nunggu di mobil tuh, saya masih pelajari beliau itu. Ya, bagaimana santunnya, tawadhunya, pakaian macam-macamnya. Itu ahli sanad, Pak, sedunia itu. Sedunia, semuka bumi, ahli sanad itu. Ya, itu luar biasa, Masya Allah. Pakaian, tampilan sederhana, macam-macam. Jadi kalau Anda ke Mekah itu belum kenal pertama kali, mungkin nggak akan kenal kalau itu ulama besar tuh. Kadang-kadang orang tawaf, beliau bawain air, zam-zam, setelah selesai dikasihin, duduk pakai sarung begini, pakai kaos, tapi muridnya ada yang dari Mesir, ada yang dari Mekah, ada yang dari macam-macam, itu luar biasa. Ya. Nah, yang paling menarik, Imam Ahmad itu sederhana luar biasa. Ini nggak tahu, ukhruj, katanya, keluar. Imam Ahmad karena paham fikih, kata beliau, ana astarih qalilan, saya istirahat sebentar. La, barrah. Barrah itu sudah mulai kasar. Barrah. Kata Imam Ahmad, astari, da'ni astari. Enggak apa-apa, tolong perkenankan saya istirahat sebentar, saya capek, katanya. Rawah anta, rawah. Ya. Rawah itu sudah lebih kasar lagi dari kata roh. Maksudnya, tolong keluar dari sini sekalian dengan roh-rohnya. Rohnya pun jangan ada di sini, keluar. Itu kalau Anda ke Mekah misalnya kan, atau ke tempat di Arab, ada orang mengatakan rawah, anta rawah, itu tandanya lagi marah, Pak. Jangan senyum. Rawah. Itu musir, ya. Musir itu, suruh pergi. Kalau bisa rohnya pun jangan di situ, pergi, kata orang ini. Imam Ahmad keluar, kemudian di teras itu beliau juga sandaran, disuruh pergi lagi. Begitu keluar dari masjid, jalan beliau, singkatnya bertemu dengan makhbaz, tempat jualan roti. Ya, syar'i rati, menjual dengan syar'i, ya. Baik, dia setiap datang orang lewat melihat, Masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Imam Ahmad lewat dipanggil, Syekh istirahat mana? Syekh, tolong istirahat di sini dulu. Kelihatannya capek kan ya. Begitu bikin, perhatikan beda antara syar'i roti dengan syar'i roti. Yang ini setiap diaduk begini, astagfirullah. Dibikin begini, astagfirullah. Ini astagfirullah, selalu istighfar. Kata Imam Ahmad, ya Syekh, ma faidatu istighfarika? Apa faidahnya istighfar kamu itu? Imam Ahmad tahu, cuma ingin menguji ini. Apa manfaatnya, katanya? Perhatikan, wallahi demi Allah, katanya, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Selalu mengabulkan doa-doa saya. Cuman wallahi cuman satu aja yang belum terkabul sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah sebelum mengabulkannya sebelum saya wafat, atau dia yang kembali pulang duluan. Apa itu, kata Imam Ahmad? Wallahi saya bermohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebelum saya meninggal, atau beliau yang meninggal duluan. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, rupanya saya diperjalankan ke Mesir ini, masuk ke rumah Allah sampai diminta keluar sampai ke sini gara-gara istighfar kamu ini, katanya. Jadi bisa digerakkan gitu. Itu istighfar, Pak. Itu kemuliaannya luar biasa. Tapi tolong jangan lakukan itu kepada saya gitu. Anda bisa istighfar, Masya Allah. Makanya ahli surga itu, ahli surga yang biasa istighfar, surganya istimewa, bukan surga biasa. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Lain, Pak, bonusnya itu lain. Ya. Dia ditempatkan di taman surga. Ya. Taman surga itu kemuliaannya beda dengan surga biasa. Kalau Anda insya Allah masuk surga, kalau di surga biasa itu yang melayani pelayan surga.
namanya wildanun mukhalladun. Ya, kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga, kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga, cantik dan gantengnya tak terlukiskan. Kata Nabi, nggak usah dibayangkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Nggak pernah kelihatan oleh pandangan kita, nggak pernah terdengar oleh telinga, bahkan difikirkan pun nggak akan seperti itu. Itu masih kelas biasa. Tapi taman surga yang ngasih langsung semua Allah, tanpa perantara, kun fayakun ada, dan nggak perlu dibayangkan. Dan penghuni surga seperti ini, itu sebelum masuk ke surga pun sudah diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23, posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang masya Allah, saat dia dihisab itu wajahnya berbinar gembira. Ya, padahal belum masuk surga. Ya, ila rabbiha nadhirah, karena bisa melihat Allah tanpa hijab langsung seketika. Ya, nggak usah dibayangkan, nggak boleh. Tapi ada seketika. Masya Allah, apa yang terjadi? Quran surah 51 dari ayat 15-nya. Nanti ketemu di ayat 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Nah, sungguh ada sementara orang-orang takwa itu tempat tinggalnya di taman surga. Taman surga, masya Allah. Kalau di Firdaus ya taman surga Firdaus ya. Indahnya luar biasa. Ada karakteristik yang bisa anda bumikan tuh nilainya dalam kehidupan orang di bumi. Akhidina ma atahum rabbuhum. Ini syahidnya. Orang-orang ini itu akan langsung mengambil apapun di nikmat surganya, diberikan langsung oleh Allah. Gak ada perantara. Akhidina ma atahum rabbuhum. Apa amalannya? Ini yang harus Anda turunkan ke muka bumi. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Saat di muka bumi, saat di dunia, itu orang-orang ini muhsin, berbuat ihsan. Ya, kalau Anda ingin jadi penghuni di sini, turunkan karakteristiknya, kemudian tuangkan dalam kehidupan di bumi, Anda kerjakan itu. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertama, dia terbiasa sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Sedikit tidurnya. Ini malam dia hidupkan dengan ibadah. Dia paham, ya, kalau malam itu lebih enak ibadahnya, akan lebih khusyuk. Quran surah 73 ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Bangun malam itu akan enak menyentuh pada jiwa, lebih khusyuk. Makanya maaf ya, setan malam dengan setan siang itu beda apa? Lain. Shift-shiftan dia. Setan siang tuh biasa, nggak usah terlalu banyak tenaganya, tiup dikit udah pada nggak sholat tuh. Ya. Setan malam tuh tidak, dia paham gangguannya tuh minim, nggak ada kebisingan, TV berhenti semua, nggak ada siaran macam-macam. Jadi ketika orang ini ibadah, konsentrasi khusyuknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan siang. Maka dari itu banyak terjadi keanehan. Kalau ibu nggak percaya silahkan. Siang bu ya, masya Allah, ya jangankan bangun, mau tidur aja susah. Tapi kalau malam, masya Allah, begitu Anda bangun di pertengahan jam setengah 2, jam 2 tuh ya. Padahal alarm sudah disusun 3 kali tuh. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga baru siap-siap. Kata Nabi itu setan membuat berat kepala tuh. Susah. Dan terjadi sesuatu yang tidak Anda bayangkan sebelumnya. Itu kan tiap hari bolak-balik tuh. Kamar mandi, meja makan, dapur. Biasa aja siang. Kok malam-malam jadi berubah? Awas lo ya. Kemarin sih enggak, tapi malam ini di meja makan tuh putih, rambutnya itu panjang, dan nungguin kamu di situ. Jadi nggak jadi. Itu terjadi situasi itu. Ada kenikmatan gitu kan? Karena itu, karena ada perbedaan-perbedaan semacam ini, tidak mudah untuk bangun. Tapi orang ahli surga tidak. Amalan-amalan seperti ini, itu lain. Perhatikan, ahli taman surga itu qalilan minal laili ma yahja'un. Dia atur tuh, tidurnya lebih cepat. Ba'da isya, dia nggak ada keperluan, langsung istirahat. Sedikit tidurnya, malam dia hidupkan salat, masya Allah. Ayo, itu bahasa Quran, sedikit tidur. Kalau Anda tambahkan, bermasalah. Di rumus fikih itu Anda tambah jadi berkurang. Sedikit tidur, taman surga. Sedikit-sedikit tidur, maaf, di tamannya aja enggak. Silahkan cek. Jadi dalam agama itu kalau sudah pas, gak usah ditambah-tambah. Subuh 2 rakaat. Saya pengen yang paling sempurna, ikuti sunnah Nabi. Saya merasa banyak kurang sholatnya, besok saya 3 rakaat. Salah. Jadi kalau sudah ada pas, gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Menambah sesuatu itu mengurangi kemuliaannya. Selesai. Ya. Yang paling menarik, habis tahajud. Kalau Anda cuma tahajud aja, belum bisa masuk taman surga. Amalan selanjutnya ayat ke-18-nya. Wabil ashani hum yastaghfirun. Ini poinnya. Jadi dia tahajud di sepertiga malam, menjelang subuh. Belum subuh Pak. Ashar itu waktu menjelang subuh singkat. Ya, paling 15 menit lah, 10-15 menit sebelum subuh. Dia duduk istighfar. Istighfar. Bahkan ada hadis qudsi di situ. Hadis qudsi. Diriwayatkan orang pertama yang menerima dari Nabi 31 orang sahabat senior. Hampir semua meriwayatkan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai Sayyidah Aisyah
radhiyallahu taala anha. Itu menerima semua dari Nabi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan membentangkan rahmatnya ya fi thuluthil akhir minal lail, di setiap sepertiga malam yang terakhir. Kemudian menyampaikan, faqala, Allah menyampaikan pada hambanya, ya ibadi, hai hambaku, siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang memohon aku akan berikan, dan man istaghfara li ghafartu lahu, siapa yang istighfar aku akan ampuni dosanya. Rumus cepatnya, alhamdulillah, ketika Anda banyak istighfar, itu yang dua pertama akan diberikan tanpa Anda minta, seketika diberikan. Makanya ahli taman surga itu, Masya Allah, begitu selesai tahajud, dia nunggu fajar, astagfirullah, 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 ingat-ingat dosanya itu. Kalau nggak percaya silahkan Pak ya, nanti malam Anda tahajud, setelah itu menjelang subuh misalnya, Anda biasakan istighfar, terus dengan hati yang bersih, yang enak, itu selain dosa keluar, itu tidak menutup kemungkinan air mata bisa ngalir. Tapi sambil diingat, apa dosa-dosa yang Anda lakukan? Mungkin pernah berkata kasar pada orang tua, pernah membuat pasangan hidup kecewa, sombong terhadap orang-orang sekitaran. Ingat-ingat itu. Itu demi Allah saya katakan, nikmatnya luar biasa. Ini. Dan dosa gugur. Dosa gugur. Ya, jelas di sini? Baik. Saya sebentar saya cukupkan dulu sampai sini. Untuk bagian pertama itu masih yang ringan-ringan. Kalau dosisnya, maaf, atau kadar penyakitnya masih kecil-kecil. Masih suka pada nikmat orang lain, kan? Masih belum qanaah dengan nikmat sendiri, ya, masih belum puas dengan nikmat sendiri, masih mengharap punya orang, walaupun belum mencela, itu yang kecil-kecil gugur dengan istighfar. Tapi kalau sudah membuat yang jelek-jelek, itu nggak akan hilang dengan istighfar. Pasti ada tahap kedua. Ya. Saya mau ngecek sebentar nih, ya, untuk memastikan kita benar atau tidak. Apa lawan dari hidup? Mati, baik. Kalau tertawa? Kalau siang? Malam. Kaya? Miskin, baik ya. Sekarang kita cek ya. Quran surah 53 Najm ayat 43, ayat 44 dan 48. Ayat 43, 44, 48. Oke. Dari 4 pertanyaan tadi saya keluarkan 3 aja ya. Apa lawan tadi yang Anda jawab? Lawan kehidupan apa? Kematian, baik. Wa annahu huwa amata wa ahya, dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Jawaban Anda benar. Ayat 44-nya, wa annahu huwa adhaka wa abka, dialah Allah yang telah menjadikan orang bisa tertawa dan juga bisa menangis. Jadi lawan tertawa apa? Anda benar. Baik. Tadi yang Bapak jawab, Ibu jawab, lawan kaya apa? Miskin, baik ya. Quran surah ke-53 ayat 48 ya, tuh lihat. Sudah kencang, benar enggak gitu ya? Wa annahu huwa aghna wa aqna, dialah Allah yang telah menjadikan seseorang kaya dan cukup. Ternyata di Quran itu lawan kaya itu cukup, Pak. Gak ada orang miskin, Bu. Gak pakai gak ada orang miskin. Gak ada orang miskin. Jadi Allah tidak pernah menciptakan orang miskin di muka bumi. Gak ada. Yang ada itu orang yang selalu merasa kurang dengan nikmat, sehingga mengharapkan nikmat orang lain. Padahal bagi dirinya cukup gitu. Itu yang jadi masalah. Coba perhatikan ya. Kalau ada orang merasa miskin, Allah langsung berikan zakat supaya dia keluar dari kemiskinan. Maka zakat diberikan pada orang yang merasa miskin. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Diturunkan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Ternyata dengan zakat masih belum cukup juga, masih miskin juga. Diberikan infak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Untuk keluar dari kemiskinan. Kurang cukup juga, dikasih sedekah. Masya Allah, zakat dikasih, infak dikasih, sedekah dikasih, masih miskin juga. Kalau dengan semua itu belum bisa mengeluarkan Anda dari kemiskinan, Anda perlu dikasih apa lagi? Jadi sebetulnya konsep itu keluar untuk mengeluarkan dari sesuatu yang dirasakan miskin. Kata Allah, nggak ada yang miskin, cuma 2, cukup atau kaya. Selesai. Ayo coba ibu pilih mana? Mau kaya, mau cukup? Alhamdulillah. Tuh ada pilihan, cukup kaya kan? Baik ya. Nah ini persoalannya di sini gitu ya. Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu perasaan kurang itu yang menjadikan penyakit datang. Itu yang coba kita istighfar ya. Tiap hari istighfar. Kalau nggak sempat istighfar, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena dalam sholat itu ada kalimat istighfar. Makanya sholat ke satu dengan sholat yang lainnya itu menggugurkan dosa-dosa kecil.
Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 233. As-salawatu ila salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Ya, salat satu ke salat lain, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan itu bisa menggugurkan dosa yang terjadi di antara keduanya. Malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Di Anda zuhur punya dosa, ya, dosa-dosa kecil, asar sholat. Jadi pas sholat asar itu dosa kecil hilang, otomatis itu. Ya. Kenapa salah satunya? Karena saat Anda sholat, Anda mengucapkan kalimat istighfar. Bukankah ruku kita mengucapkan istighfar? Subhanakallahumma bihamdika, Allahumma gfirli. Sujud Anda istighfar. Kalau Anda baca subhana rabbiyal a'la, bukankah duduk di antara dua sujud bahasa istighfar? Kalimat pertama dalam duduk di antara dua sujud apa? Rabbil firli, itu istighfar. Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, saya tahan sebentar, saya jawab dulu ini. Kalau sekiranya dianggap cukup, kita belum bawa obat yang maaf, kadar penyakitnya cukup berat ya, yang mikirin orang gitu kan, Masya Allah, terus yang macam-macam lah, pokoknya hidupnya nggak tenang ya. Yang awas, yang paling berbahaya itu dalam urusan ibadah, nanti saya bahas lebih jauh lagi. Itu kata Quran, ada orang-orang yang dia merasa berbuat baik, sebetulnya banyak salahnya, dan itu penyakitnya lebih dahsyat ya. Saya jawab dulu ini ya. Mau tanya Pak Ustadz, boleh? Enggak. Oh ya, boleh nggak jika nggak sholat malam tahajud tapi ikut sholat berjamaah subuh di masjid? Ya, bukankah pahalanya seperti sholat malam sepanjang malam? Masya Allah, luar biasa ya, hitung-hitung pahala seperti ini. Wah, hitung-hitungannya pintar itu ya. Nanti kalau semua seperti ini, nggak pada ada yang haji dan umrah, karena sholat syuruk itu senilai haji dan umrah. Kosong itu Ka'bahnya dari orang Indonesia, Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Baik, kalau cuma ukur pahala, memang betul sholat subuh berjamaah itu pahalanya juga tinggi ya. Ya, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dia tunaikan, bukan cuma mendapatkan seperti ini, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya, baru sholat sunnahnya saja ya. Misalnya di hadis Muslim yang semacam ini, di hadis Muslim hadis 724 sampai 729, dimulai dari sholat sunnahnya dulu. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu berapa pahalanya? Tuh, sudah salah lagi. Bukan dunia dan seisinya, lebih baik. Kalau lebih itu berarti lebih, bukan pas. Lebih dari, berarti dunia dan seisinya pun itu masih ya. Dan kalau Anda bisa tunaikan sholat fardunya, Masya Allah, itu mempercepat ke surga, diberikan pahala berlipat, dan seperti halnya sholat malam kalau berjamaah tanpa putus. Tanpa putus. Itu maksudnya bukan sholat malamnya, tapi meraih pahalanya semisal itu. Kalau Anda tanya boleh tidak? Boleh-boleh saja, silahkan. Tapi kalau Anda tunaikan sholat malamnya, Anda mendapatkan keutamaan yang lebih daripada ini. Ingat ya, keutamaan sholat malam itu bukan cuma sholat malamnya saja yang ada pahalanya, tapi banyak melimpah pahala yang lainnya. Satu, mudahnya doa dikabulkan. Jadi kalau Anda cuma sholat subuh berjamaah saja, tidak sholat malamnya, Anda tidak mendapatkan kemudahan pengabulan doa. Yang kedua, ada jaminan 4 kebaikan diberikan. Anda sholat subuh berjamaah tapi tidak tahajud, tidak mendapatkan 4 kebaikan ini. Ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Tahajud itu bisa mengangkat derajat di karir terbaik dalam pekerjaan Anda, memudahkan urusan Anda, melepaskan dari kesulitan, plus ditolong Allah saat Anda disakiti oleh orang lain. Anda sholatnya khusyuk 5 waktu tapi tidak tahajud, Anda tidak mendapatkan 4 kemuliaan ini. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu ahli taman surga. Anda khusyuk sholat fardunya, Anda tidak tahajud, Anda nggak akan masuk ke taman surga ya, tingkat yang paling indahnya. Yang selanjutnya, ahli tahajud itu dekat dengan Nabi ya. Maaf, dekat dengan Nabi. Nabi aja tahajud, Nabi, Rasul, dijamin masuk surga, masih tahajud. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, Masya Allah gitu kan. Baik, Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Boleh ikuti saya? Allahumma, ulangi, Allahumma sayyiban nafi'an. Itu doa turun hujan ini. Saya pernah baca di Bulughul Maram bahwa sholat dapat dijamak bila sudah 3,5, bukan fasa tapi farsah. Farsah itu hitungan jarak ya, hitungan jarak dalam bahasa Arab. Bukan 6 kilo, dari mana dapatnya 6 kilo ini? 3 farsah itu bukan 6 kilo, 80 km ya, 80 km ya. Karena satu farsahnya saja itu kisaran 27,5 kilo, satu farsah.
Tapi kalau 3 farsah berapa? Ya itu kisaran 80 kilo, 80 sampai 82 kilometer ya. Apakah bisa dilakukan? Betul, tapi hati-hati. Cara membaca hadis itu bukan seperti membaca terjemahan begitu, maknanya begitu, tidak. Ada maknanya. Ya, dalam ilmu fikih itu begini, kalau ada kalimat hadis mengandung makna hukum, maka dibacanya harus baca teori hukum, harus menggunakan teori hukum. Ya, dalam bahasa Indonesia saja kalimat hukum beda dengan kalimat biasa, lain, apalagi dalam hadis. Nah, kalimat hukum ini mengandung ilat itu sebab hukumnya. Ya, sekarang begini, kalau Anda baca misalnya kalimat standarnya, perjalanan 3 farsah sekitar 80 km misalnya, itu membolehkan sholat di jamaah. Tapi dalam ilat, sebab hukum dalam fikih, Anda mesti lihat yang ditempuh oleh Nabi dalam jarak 80 km per jam itu perjalanan seperti apa? Apa persamaannya? Pakai kemudian hukum kias, dianalogikan dengan kita sekarang. Kita coba persepsikan dengan keadaan yang sama. Maaf, kalau zaman Nabi ada kendaraannya apa? Unta. Baik. Pernah naik unta, Pak? Belum. Baik. Unta itu berapa sih kecepatannya? Baik, 30 km per jam, 60 paling cepat kilometer per jam. Itu kalau lagi senang. Unta tuh. Tapi unta itu hewan yang unik, Bu. Gimana moodnya aja tuh. Itu gimana moodnya itu. Makanya disebutkan di Quran punya keistimewaan khusus. Itu saya saat mengajar di Tripoli, ngajar tafsir, itu saya bawa anak-anak kita itu belajar langsung ke kebun binatang, Pak. Kita belajar praktikal. Jadi keluarkan, dibagi kelompok, membagi hewan-hewan yang ada di Quran. Itu unik, saya pernah praktekkan di Indonesia. Kita ajak ke kebun binatang. Ya ada yang ikut juga seperti bapak, ibu, anak-anaknya. Kita kasih kelompok. Satu kelompok unta, kedua ada kelompok kera. Ada semua hewan yang ada di Quran. Misal kenapa orang Yahudi dikutuk menjadi kera? Jadi diberi tugas tuh. Kenapa unta disebutkan afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat? Ya, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Begitu dianalisis luar biasa, Pak. Ya. Itu kelompok kera pernah menguji kera, lempar dengan makanan pisang, dia ambil dengan kanannya, lempar dengan lagi, ambil dengan kirinya, lempar lagi, ambil dengan kedua kakinya. Begitu yang lain datang, dia serang, gak boleh ngambil yang punya dia. Tapi kalau dia sudah bosan, dia akan masuk ke daerah yang lainnya, dia acak-acak yang lainnya, dan dia keluarkan dari situ. Mirip-mirip seperti yang sekarang. Jadi dikutuk jadi kera itu memang kelakuannya begitu. Punya orang ambil, pengen mendominasi, yang lain gak boleh maju. Kalau usil sedikit tembakin orang lain, memang begitu kelakuannya. Makanya tidak dikutuk menjadi tikus. Gitu. Iya, selesai. Unta itu Masya Allah, banyak sekali keutamaannya itu. Unta satu-satunya hewan yang punya selaput di matanya. Jadi begitu badai kencang, itu seketika bisa menutup tuh selaputnya. Dia jalan aja, santai aja jalan. Anda punya mobil Ferrari pun sehebat apapun, bawa tuh ke padang pasir, mogok juga. Unta mah jalan aja. Makanya disebut oleh orang Arab Safinatus Sakhra, kendaraan terhebat di padang pasir. Unta, Pak. Cuman jangan salah, unta itu bagaimana moodnya. Kalau tuannya bagus, dia akan melayani dengan baik. Tapi kalau tuannya menjengkelkan, dia akan bersikap yang sama. Di Libya itu pernah kejadian, ada orang yang kasar terhadap unta, sering dipukulin, jarang dikasih makan. Itu dihafalin, Pak, dari mana dia datang, dilihat. Begitu malam dia keluar dari sarangnya, dari sangkarnya, maaf, dari tempat dia, kemudian dia buka, dia injak-injak sampai meninggal tuannya. Kejadian. Tapi kalau dalam urusan jalan, itu moodnya gimana dia aja. Begitu kencang, begitu santai, kadang tuannya dilihatin begini, jalan gitu ya. Berapa kilometer per jam? 10 km, 20 km per jam. Makanya orang Arab itu punya syair khusus, Pak. Ada 16 rumus di ilmu arud, disebut dengan bahar. Itu diantaranya bagaimana membuat unta bisa cepat jalan dan lambat jalan. Kalau mau lambat, nama rumusnya tawil namanya, bahar tawil. Ya. Kifa nabki min dzikr habibin wa manzili bi saqtil wa bainad dakhuli fahamali fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Jalannya santai, lihat ke atas begini, jalan lagi. Tapi kalau pengen dia cepat pakai rajaz, mustafilun 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 sauti safiril bulbuli hayyaja qalbi thamiri al ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahdul muqali fa anta ya sayyidani wa sayyidi wa maulani fakam tayammuni ghuzailun uqayqali qataftuhu min wajhatin min fili hadha rajuli faqala la 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 faqad ghada muhadwili wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fa bainul luwali qalat law hina kazain wa radidul muqali ka'atan ka kailani tabuli. Kencang tuh dia. Cuman sekencang-kencangnya berapa kecepatannya? Yang kedua, medan kita dengan medan di Arab kan beda. Nabi jalan pakai unta, yang dilewatin apa? Padang pasir. Pernah lewat padang pasir enggak?
Apalagi kalau ada angin, ada badai macam-macam, ya, belum hewan-hewan di sekitarnya. Nah, ini yang disebut dengan illat. Illat ini bukan cuma masafah, bukan cuma jarak, tapi ada masyaqqah, kadar kesulitan di perjalanan. Di Arab itu kalau sudah 80 km per jam dulu, itu pasti sudah terasa berat di jalannya. Berat di jalan. Apalagi kalau nggak ada unta, berarti jalan kaki. Nah, ini yang diambil hukumnya ke kita sekarang. Kalau ada perjalanan 80 km, apakah mesti dijama? Belum tentu. Kalau perjalanan ditempuh dengan keadaan nyaman, bahkan belum menghadirkan waktu sholat biasa. Ya, misal, mohon maaf, misal ya, Anda misalnya ingin kalau ke Lampung, ya, dari sini ke Lampung, bisa dari Jakarta ke Lampung, dengan dari Jakarta ke Bekasi, jauh mana? Ke Lampung. Tapi Anda ke Lampung pakai pesawat, ke Bekasi pakai beca. Ya, perbandingannya bagaimana? Ke Lampung mah cuma setengah jam, flight pertama setengah satu tuh dari Cengkareng, nyampe ke sana jam 1, asar aja belum muncul, cuman sebentar. Masya Allah, di waktu yang sama silahkan kayu tuh beca dari Jakarta tuh, ya, ke Bekasi, lewat sini lewat situ macam-macam, belum kena macet segala rupa, mungkin belum tentu nyampe maghrib ke Bekasi gitu ya. Nah, di dalam situasi itu nanti berlaku hukum. Jelas ya, itu disebut dengan illat. Makanya ketika jamak dan qasar muncul, illatnya bukan cuma perjalanan, ada illat lain, khauf, ada khawatir, ada masalah. Quran surah keempat ayat 101, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Wa idza darabtum fil ardi, kalau Anda berperjalanan di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Enggak ada masalah kalau pengen mengqasar salat. Jangankan jamak, qasar boleh. Cuman kapan itu dilakukan? In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika khawatir ada gangguan di perjalanan seperti orang kafir mengganggu. Ya. Jadi illat hukumnya gangguan yang menghambat waktu sholat dilakukan dengan nyaman. Jadi maaf, tanpa perjalanan pun Bu ya, Ibu tidak melakukan perjalanan. Tapi misalnya Anda punya profesi yang menentukan maslahat bagi umat, yang kalaupun nggak di jalan itu akan berdampak pada maslahat. Ya, dokter ingin melakukan tindakan, dimulainya jam 1, diprediksi itu tindakan sampai maghrib Bu, Pak, sampai maghrib. Kan tidak mungkin kemudian ditinggalkan pasien kan, begitu adzan asar muncul, diobservasi, dilihat siap semuanya, siap, ayo kita mulai lakukan pembedahan. Begitu dibuka tuh, dilihat jantungnya, jantung bagaimana posisinya, adzan asar muncul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf Mas ya, saya mau sholat dulu, nanti saya balik lagi. Wah, bisa sekarat itu pasien. Jadi Anda boleh lakukan, silakan jamaah di awal, kemudian setelah itu sampai maghrib, Anda bisa tunaikan maghribnya. Jelas di sini ya? Kecuali kalau perjalanan yang jaraknya merubah zona waktu. Walaupun perjalanan nyaman, tetap di situ memperbolehkan jamaah dan qasar. Anda ke Amerika, perjalanan cukup jauh, baru berangkat sedikit sudah gelap, padahal berangkatnya pagi gitu kan. Yang seperti itu sudah merubah zona waktu, maka dalam keadaan demikian itu boleh menjama. Walaupun di pesawat nyaman, tenang. Itu penting saya sampaikan. Karena dulu ada salah seorang presiden Indonesia, saya pernah amati dulu ya, tapi saya nggak usah nyebut nama ya, nggak usah nyebut nama. Cuman sebelum era Pak Jokowi, itu pernah melakukan, pernah melakukan perjalanan, itu konferensi pers waktu Ramadan. Ya, kami alhamdulillah telah melakukan puasa singkat ya. Puasa singkat. Jadi sedang jalan jauh, tiba-tiba di satu negara buka karena di sana sudah masuk maghrib. Terus lewat lagi negara, Masya Allah sudah subuh kan, pagi puasa lagi. Jalan enak banget, paling cuma berapa jam. Kalau begitu orang kaya putar-putar dunia aja tuh. Ya, paling 10 hari udah beres tuh, 30 hari puasa gitu. Nah, jadi nggak bisa yang seperti itu. Tetap yang seperti itu mesti dilakukan qadha untuk puasanya, dan dia boleh rukhsah untuk berbuka, sama hukumnya dengan puasanya. Masih ada waktu? Mohon izin 5 menit lagi ya. Nah, saya harus siapkan untuk yang selanjutnya. Apakah penyakit fisik itu diakibatkan dari dosa yang pernah kita perbuat? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ya. Saya mulai dari yang tidak dulu. Maaf, Nabi Ayub misalnya. Kenal Nabi Ayub Bu? Gimana kenalnya? Masya Allah. Suka agak bingung ya kadang-kadang. Udah semakin sore. Baik, Nabi Ayub itu punya dosa apa? Nabi, Rasul, ibadahnya rajin, dekat dengan Allah, diuji dengan penyakit, sakit. Jadi jangan disimpulkan setiap penyakit itu pasti punya dosa, belum tentu. Ya, tapi diuji dengan penyakit dan beliau sabar. Ya, kadang-kadang diantara penyakit itu ujian untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Ini orang rajin ke masjid nih, diuji coba, kasih sakit kakinya, masih ke masjid nggak? Masya Allah. Dan tidak sedikit orang masih berangkat gitu, itu ujian. Tampilkan, sepanjang masih ada, saya lakukan. Abdullah bin Abi Umi Maktum itu matanya nggak bisa lihat Pak, buta.
Jarak rumah sekitar 500 meter lah dari masjid, ya sampai 1 kilo. Minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, saya nggak punya penuntun, subuhnya agak susah, boleh nggak saya di rumah? Kata Nabi, atas maul adzan, kamu dengar adzan? Bala, iya. Madum atas maul adzan fa'adhiya fil masjid. Selama dengar adzan tunaikan di masjid. Beliau berusaha. Jadi tidak harus penyakit fisik itu selalu berkorelasi dengan dosa yang dilakukan, belum tentu. Tapi ada juga memang penyakit-penyakit fisik yang datang karena pengaruh-pengaruh dosa. Ada. Ya nggak usah banyak tafsir deh. Orang yang banyak dosa itu pasti berpengaruh pada keadaan fisiknya. Nggak percaya silahkan keluar dari sini ya, pakai sepatu orang lain. Jangan sepatu bapak, pakai aja sepatu orang. Itu pasti di tengah jalan Anda banyak pikiran itu, nggak akan tenang. Nggak akan tenang begitu dipakai, sudah gelisah, tengok kanan, tengok kiri gitu kan, udah nggak